Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Ibrahim dengan NIM 6324108 dan kelas saya 634A26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran piutang dari mobil Honda Brio. Pertama-tama saya akan menjelaskan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang Honda Brio. Di sini kita akan mencari penjualan bersih. Penjualan bersih itu bisa dilihat dari HPP, yaitu di anggaran penjualan. Kita masukkan yang hasilnya yaitu 9.322.106.768.986. Dan kita akan mencari piutang awal tahun kita itu 800 miliar dan piutang akhir tahun kita itu 1.590.283.786.920. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata piutang, di mana bisa didapatkan dari piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi dengan 2, yang hasilnya menjadi 1.195.141.893.460. Selanjutnya kita akan mencari perputaran piutang yang bisa didapatkan dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang, yang hasilnya menjadi 6. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata pengumpulan piutang, yaitu rumusnya 360 hari dibagi dengan perputaran piutang, yaitu 6. Jadi 360 dibagi 6 menjadi 60. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran piutang usaha, yang dimana asumsi piutangnya itu presentasi penjualan tunainya 40%, presentasi penjualan kreditnya itu 60%, di mana pola penagihan kreditnya itu bulan penjualannya itu 50%, 1 bulan setelah penjualannya itu 35%, dan 2 bulan setelah penjualannya itu 15%, dan piutang tak tertagihnya itu 0%. Pertama-tama kita akan mencari total penjualan, yang dimana bisa dilihat dari anggaran pengumpulan piutang, yaitu di nilai penjualan yang totalnya itu menjadi 9.322.106.786.986 rupiah. Dan selanjutnya kita akan mencari penjualan tunai 40%, yaitu bisa didapatkan dari total penjualan dikali dengan 40%, yang jumlahnya menjadi 3.788.807.794 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari penjualan kredit 60%, bisa didapatkan dari total penjualan dikalikan dengan 60%, yaitu kita scroll, yang totalnya menjadi 5.593.264.661.391 rupiah. Selanjutnya kita ke penerimaan piutang, di mana penagihan bulan penjualannya itu bisa didapatkan dari penjualan kredit dikalikan dengan 50%, yang totalnya menjadi 2.796.632.030.696 rupiah. Selanjutnya kita akan ke penagihan 1 bulan setelah penjualan, yang dimana setelah 1 bulan setelah penjualannya itu berarti kita ke Februari. Ini bisa didapatkan dari penjualan kredit Januarinya itu dikalikan dengan 35%, dan seterusnya, yang totalnya menjadi 1.790.999.177.439 rupiah. Dan selanjutnya itu penagihan 2 bulan setelah penjualan, di mana 2 bulan setelah penjualannya itu berarti di Maret. Di Maret ini kita didapatkan dari penjualan kredit di Januari,
dikalikan dengan 15%, dan seterusnya. Yang totalnya menjadi 688.529.129.171.075 rupiah. Di mana total penerimaan piutangnya itu dari Januari ke Desember yaitu 5.265.329.210 Sekarang kita akan mencari saldo piutang akhir bulan, yang dimana di Januarinya itu kita di 190 miliar, dan sedangkan di Februari itu kita dari eh, saldo piutang akhir bulan di Januari ditambah dengan penjualan kredit di Februari dikurang dengan total penerimaan piutang di Februari juga, yang hasilnya menjadi 252 miliar 620 juta 127.545. Diteruskan saja sampai Desember, yang totalnya menjadi 3.3.864 miliar 333 juta 921.027 rupiah. Dan di sini untuk memeriksa apakah perhitungan saya itu benar atau tidak, itu bisa dilihat di sini, yaitu di mana di kolom Januari kita hitung, yaitu di Desembernya kita kalikan, di mana dikalikan 35%, yang nominalnya menjadi 167 miliar 38 juta. Dan di bawahnya itu, di Januarinya itu, di mana Desembernya ini dikalikan dengan 15%, yang totalnya menjadi 71 miliar 587 juta. Di Februarinya kita hanya di hanya kalikan 15%, yaitu di Novembernya ini kita kalikan 15%, dan hasilnya menjadi 85 miliar 872 juta. Kita tambahkan seluruhnya menjadi 324 miliar 498 juta. Dan ini terakhirnya, yaitu 5 triliun, dan totalnya menjadi 5.593.264.061.391,32 rupiah. Sama kan? Berarti perhitungan saya itu benar. Sekian penjelasan saya tentang anggaran piutang dari mobil Honda Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.